Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Demang set. Sampai wala tanu jadi putar dia. As-salatu jami'ah sawu sufufakum. Enggak kurang luruskan sapna bagian masih kosong di lebetan. Etang-etang reviewnya salat Aidain atau Idul Fitri sama Idul Adha sami. Rakaat pertama sadaacan maos Al-Fatihah 7 kali takbir, kalbat takbiratul ihram. Dina rakaat kedua 5 kali takbir, kalbat takbir intiqal atau napi bangkit tina sujud. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan
والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi dhamina as-sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan salihan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Al-ayah termaktub di surat Asy-Syams surat ke-81 ayat ke-9 kali 10. Ayat ke-8 qad aflaha man zakkaha. Ayat ke-10 wa qad khaba man dassaha. Tidak ada kalimat yang patut, yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki keluarga, dan untuk memperbaiki lingkungan seputar. Karena tanpa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata di bulan Ramadan yang baru saja
meninggalkan kita sebagai tamu yang mulia, sebagai tamu yang agung, sebagai syahrun mubarakah, sebagai syahrun magfirah, bulan yang penuh pengampunan. Ternyata banyak saudara kita yang dalam kesempatan ini tidak sampai di penghujung Ramadan yang mulia. Barusan saja di perjalanan berangkat tabu tiga subuh, kurang lebih 2 ambulan jenazah termasuk ambulan milik pimpinan cabang. Entah mau menuju ke rumah sakit mana, dan kebetulan, bukan sebuah kebetulan juga, ini sebuah ketentuan. Kemarin saja pas penghujungnya Ramadan, saya sendiri ditinggalkan oleh salah satu tetangga yang cukup tercinta. Ini bukan kehendak kita, tapi kehendak yang maha kuasa. Hal ini pula yang akan menjadikan sebuah sentuhan batin bagi kita. Kalau bukan ketaatan dan ketakwaan yang akan kita tingkatkan, bukan saja untuk di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lainnya. Begitu pula hanya saja di bulan Ramadan ini, seolah-olah bagi umat Islam daratan Asia Tenggara mah dijadikan sebuah momentum yang cukup menjadikan sebuah bulan yang dijadikan kumpulan-kumpulan untuk melipat gandakan pahala. Salah satunya contoh sederhana saja. Kalau di Arab Saudi, di Mesir, atau di daratan-daratan Eropa, di bulan Ramadan itu punya keyakinan bahwa bulan Ramadan adalah syahrun unzila fihil Quran. Mereka punya anggapan bulan Ramadan itu hanya bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau di Indonesia, khususnya Malaysia ataupun mungkin Singapura, daratan Asia, bahwa bulan Ramadan itu bulan dibacakannya Al-Quran. Sehingga target dalam satu bulan 30 juz, 114 surat, 6.235 ayat itu mampu dikejar tayang sampai tanggal 20 Ramadan. Itu di daratan Indonesia, benua Asia. Umat Islam di Indonesia itu sampai sejauh itu memaknai tentang Ramadan. Dianggapnya tadarus di bulan Ramadan. Sementara di bulan Syawal sampai Sya'ban, goodbye tadarus. Padahal hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kalau berangkat dari ayat tadi di surat Asy-Syam, qad aflaha man zakkaha. Benar-benar aflaha man zakkaha. Bisa diartikan juga sungguh sangat beruntung bagi rekan-rekan sekalian, bagi para aidin wal aidat. Dalam kesempatan itu benar-benar bulan Ramadan dijadikan momentum untuk mensucikan diri. Artinya kita jalani perintah ibadah selain dari saum Ramadan, termasuk di bulan Ramadan tersebut kita laksanakan rangkaian-rangkaian saum Ramadan. Karena rangkaian saum Ramadan itu bukan saja puasanya saja, bukan saja siamnya saja, tapi termasuk qiyamu Ramadan atau tarawih yang cukup kita lakukan. Bahkan kita berusaha untuk tidak meninggalkan, baik berjamaah ataupun dalam satu kesempatan munfarid dalam pelaksanaan ibadah tarawih tersebut. Yang kedua, perlu kita diperhatikan bahwa
Ramadan dikategorikan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan pengampunan. Itu dijustifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga diikuti oleh para sahabat dan para tabi'in sampai kepada para tabi'in, malah sampai kepada kita, dikarenakan ada latar belakang masalah. Padahal awalnya yang namanya bulan Ramadan itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Sama saja bulan Ramadan itu dengan bulan-bulan yang biasa. Sama dengan bulan Syawal, sama dengan bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Sya'ban, sama pada dasarnya. Dikarenakan ada beberapa hal, seperti satu, unzila fihil Qur'an, diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Itu yang menjadikan latar belakang Ramadan dianggap mulia oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkaitan dengan bulan Ramadan. Asal nama Ramadan itu biasa-biasa gitu. Tidak ada keunggulan kalau dibanding dengan bulan-bulan biasa. Sehingga kita bagi jamaah sekalian, bagi para aidin wal aidat, ketika jangankan memasuki bulan Ramadan saja, dalam menyambut tarhib Ramadan pun kita sudah mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Maknanya bukan bulan pendidikan, tapi bulan ujian. Sementara 11 bulan dari Syawal sampai Sya'ban, kita menganggap bahwa itu adalah bulan training, bulan latihan. Kita sering berlatih untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah selama 11 bulan. Sehingga masuk bulan Ramadan kita tidak kaku untuk melaksanakan sholat berjamaah. Selama 11 bulan kita walaupun dikategorikan jarang melaksanakan saum sunnah. Salah satu contoh sederhana Senin, Kamis. Itu pun dilakukan oleh kita selama 11 bulan. Namanya latihan. Latihan akan lebih banyak kita lalui ketimbang ujian. Sementara ujian yang akan kita hadapi adalah di bulan Ramadan. Berlatih selama 11 bulan, terus latihan selama 11 bulan. Tahajud walaupun hanya sebulan sekali. Jangan memandang sebulan sekalinya, tapi konsistennya, kontinuitasnya, berkesinambungannya, itu yang akan Allah hargai untuk ibadah kita. Daripada campleng di bulan Ramadan saja melaksanakan kegiatan tarawih, sementara di bulan-bulan yang lain tidak. Pasti kita akan merasa keteteran. Pasti kita akan merasa repot. Karena apa? Karena semua masalah, semua kegiatan-kegiatan ibadah ditumpuk, dibebankan pada bulan Ramadan. Sedangkan apa yang harus kita raih tentang apa? Tentang mensucikan diri, mensucikan jiwa kita. Mana yang akan kita raih tentang kesucian diri apabila perintah-perintah Allah, salah satunya sholat berjamaah, lalu saum Ramadan, lalu latihan-latihan yang lainnya juga, termasuk tadarus Al-Quran, hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Artinya bakal keteteran. Tadarus 30 juz selama 20 hari di bulan Ramadan bisa selesai. Kenapa tidak mampu di bulan-bulan yang lain? Padahal tidak diprioritaskan di bulan Ramadan untuk melaksanakan tadarus Al-Quran. Tapi di bulan lain, di bulan yang lainnya pun juga harus sama, konsisten. Nabi SAW pernah bersabda, habbul a'mal in ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
amal ibadah seseorang, amal ibadah hambanya adalah konsistensinya, berkesinambungannya. Tadi juga dikatakan, walaupun hanya sebulan sekali kita belajar training tahajud dari Syawal sampai Sya'ban, berarti 11 kali tahajud, tidak ada masalah. Allah akan lebih menghargai, sehingga kita masuk di bulan Ramadan, tarawih kita tidak akan ditinggalkan. Jangan berbicara sunnahnya, kenweah dan sunnah. Padahal rangkaian-rangkaian Ramadan, mulai dari saum, kemudian sholat isya berjamaah, kemudian tarawih, termasuk pelaksanaan berjamaah sholat subuh, itu adalah kriteria-kriteria menghadirkan diri kita untuk menjadi peserta peraih Lailatul Qadar. Sungguh keliru sekali apabila memaknai punya kesanggupan, punya persiapan meraih Lailatul Qadar itu hanya dipojokkan, hanya dikonsentrasikan pada Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, baik itu tanggal selikur, tanggal 2 likur ataupun 3 likur, terutama tanggal-tanggal ganjil. Sementara dari mulai awal Ramadan tidak dibangun kekuatan-kekuatan saumnya, sholat berjamaahnya, tarawihnya, sampai dengan meraih sholat subuh. Yang namanya Lailatul Qadar itu bisa diraih oleh hamba-hamba Allah, oleh ikhwatu iman semua, oleh aidin wal aidat, ketika kita mampu mewujudkan, merealisasikan amaliyah paket Ramadan selama 1 bulan. Jadi bukan soson-sosonnya, bukan sungguh-sungguhnya itu di akhir Ramadan saja, tapi dari awal sampai akhir. Yang selanjutnya, waqad khaba man dassaha. Alangkah sangat benar-benar, sungguh-sungguh sangat ruginya bagi orang-orang yang mengotori jiwanya. Hadirin aidin wal aidat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui pada prolog awal, kita tidak tahu dan kita tidak yakin siapa di antara kita yang akan mampu melalui momentum Ramadan ini, yang tentunya kita juga tidak menjamin apakah bulan Ramadan ini akan bertemu lagi di tahun yang akan datang. Nah, untuk itu kemarin kita mencoba untuk mengkonsentrasikan diri, untuk mengenyampingkan hal-hal yang sifatnya menggoda terhadap pelaksanaan ibadah-ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelaksanaan ritual-ritual di bulan Ramadan, dan munculnya keseriusan kita untuk menyambut, menjajaki, menjalani, dan kita merealisasikan ibadah-ibadah Ramadan ini. Dalam satu riwayat, kalau tidak salah hadisnya dari Jabir bin Abdullah. Dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, di satu kesempatan Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Kalau sekarang itu mimbar itu rata-rata lurus, kalau di kalangan sejajar dengan lantai. Kalaupun agak tinggi hanya sedikit seperti ini, satu tahap. Kalau di zaman Rasul itu, di Jazirah Arab itu, di Mekah itu, yang namanya mimbar itu cukup tinggi. Kenapa cukup tinggi? Karena yang satu latar belakang masalahnya, dulu zaman Rasulullah itu belum ada yang disebut dengan pengeras suara. Orang mengumumkan, orang mengumandangkan azan selalu naik ke bukit. Dari ketinggian tersebut, maka kapasitas frekuensi suara seseorang itu, apalagi Bilal bin Rabah, kalau azan di atas bukit suaranya
Orang Sunda bilang ma'awuhanana, bisa kedengar ke daerah-daerah atau bukit-bukit yang lainnya. Kalau zaman sekarang walaupun sejajar, karena sudah canggih, sudah didukung oleh alat-alat elektronik, maka kita bisa menggunakan pengeras suara. Zaman Rasul itu mimbarnya tinggi sampai 3 tahap. Pada tahapan yang pertama, ketika Rasul naik anak tangga, ketika naik mimbar itu naik anak tangga dulu, kurang lebih 3 naik anak tangga. Ketika naik anak tangga yang pertama, Rasul berkata, bersabda, mendoakan amin. Naik tangga, anak tangga yang kedua, Rasul juga mengucapkan amin. Dan ketika naik yang ketiga, anak tangga yang ketiga, Rasul pun mengucapkan amin sebelum naik mimbar. Netek kanu kahiji, Rasul bersabda amin. Netek yang kedua, Rasul berkata amin. Sampai ke anak tangga yang ketiga, Rasul amin. Maka para sahabat pun kaget karena ada sesuatu hal yang tidak dipahami, ada sesuatu hal yang tidak diketahui oleh di kalangan para sahabat. Apa yang menjadi akar masalah Rasul sampai mengucapkan amin, amin, amin. Ternyata Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup panjang tersebut, Rasul telah menerima wahyu berkaitan dengan doanya malaikat Jibril. Ketika naik tangga pertama, malaikat Jibril mendoakan, maka Rasul mengaminkan. Ketika naik anak tangga kedua, malaikat Jibril mendoakan dan Rasul pun mengaminkan. Sampai kepada anak tangga yang ketiga, malaikat mendoakan, lalu Rasul mengaminkan. Yang tentunya kita telah pahami apa yang didoakan oleh malaikat Jibril untuk umatnya Rasulullah SAW, sampai para sahabat atau kaum muslimin yang lain tidak mengetahuinya. Ternyata ketika hal tersebut para sahabat penasaran, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sami'naka taqulu, ya Rasul, nemete sim kuring sadaya nguping salira ngadoakeun amin salasa marratin, dugikeun ka 3 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril, nalika kuring nincak kana anak tangga mimbar anu kahiji, maka ja'ani Jibril, sumping ka kaula, datang ka kaula malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Pakola, maka Jibril ngadawuh, saqiya abda adraka Ramadan pangsalakho minhu walam yugfaro lahu. Cilaka jalma anu aya kasempatan pikeun ngalaksanakeun saum Ramadan, pikeun menyambut Ramadan, pikeun menjalani Ramadan, pikeun melaksanakan ibadah-ibadah rangkaian di eta bulan Ramadan, tapi saur Kanjeng Nabi saur malaikat Jibril walam yughfaro anhu, orang tersebut itu tidak mampu mengimbangi momentum Ramadan dan tidak mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Itu aminnya Rasulullah SAW. Ketika doa malaikat Jibril
yang tentunya tidak akan ada jarak yang memisahkan antara malaikat Jibril atau Ruhul Amin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengaminkannya adalah Rasul yang dimaksum. Meskipun walaupun kalau kita kan hidup kita tidak ada maksum, tidak ada jaminan. Meskipun Rasul pernah berbuat keliru, pernah berbuat salah secara pribadi, Muhammad ibnu Abdillah, tapi Rasul ketika berbuat, mohon maaf, Muhammad ibnu Abdillah ketika melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita kalau berbuat salah, kalau tidak ditegur oleh rekan sejawat, tidak ditegur oleh suami, kalau suami tidak ditegur oleh istri atau tidak ditegur oleh tetangga, siapa yang akan menegur kita? Sedangkan kita kalau berbuat salah kayak entong. Entong itu punya karakter noyot, jongjon, noyot gitu. Noyot teki. Kenapa karakter entong dinamakan ngadedon atau napi noyot? Bahasa Sunda mas begini. Waktu kepanasan entong tidak pernah berlari. Waktu kehujanan entong tidak pernah berlari. Mau kepanasan kehujanan noyot deh. Karena apa? Karena karakteristik entong itu seperti itu. Nah, sementara manusia yang sudah diberikan rezeki dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak mampu untuk bersyukur, minimal mampu mengimbangi saum Ramadan dan seluruh perangkat yang ada di dalamnya. Katanya rindu akan saum Ramadan. Katanya rindu dengan amaliyah di bulan Ramadan. Tapi begitu datang bulan Ramadan, lam yugfaru lahu. Sangat-sangat rugi, kabina-bina, kalau kita tidak termasuk orang yang mendapatkan pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena khotib tidak menjamin tahun yang akan datang khotib masih bisa bersilaturahim dengan para aidin wal aidah. Tidak sedikit, besar kemungkinan saudara-saudara kita yang berkumpul di luar sana di bulan Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini atau di 1 Syawal ini, pelaksanaan ibadah Idul Fitri ini ditinggalkan oleh sang suami tercinta, ditinggalkan mungkin oleh sang istri tercinta, ditinggalkan mungkin oleh ananda tercinta. Bahkan tidak sedikit di antara saudara-saudara kita di luar sana, termasuk yang ditinggalkan oleh salah satu orang tua kita tercinta. Sedangkan saat kita masih hadir, saat kita berada di samping orang tua yang masih ada, kita seolah-olah tidak pernah memberikan pelayanan yang maksimal, tidak termasuk kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Bahkan ada pepatah, lamun anak jadi raja, orang tua jadi pembantu. Tapi ketika orang tua menjadi raja, maka anak ikut menikmati fasilitas orang tua. Hal itu betul-betul akan menjadikan sebuah sentuhan batin bagi kita. Untuk ini, para aidin wal aidat, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang durhaka terhadap orang tua. Bahkan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan auladul abror, untuk menjadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Karena pada dasarnya kita, walaupun khotib memiliki 6 anak, 6 cucu, tetap kita itu adalah sebagai anak dari orang tua kita. Bapak-bapak, ibu-ibu semua termasuk anak dari orang tua kita. Coba kita renungkan.
Kalau orang tua zaman dulu, orang tua sampai mampu memiliki 12 anak, bahkan pun uama sampai 13 anak, dan itu teh sampai mampu didewasakan, dipanjangkan umurnya oleh Allah itu. 13 anak mampu dilahirkan melalui kekuasaan Allah dari sang ibu satu orang, mampu didewasakan, dibesarkan 13-annya oleh orang tua yang hanya 2 orang. 13 anak mampu dimuliakan, segalanya menjadikan beberemna ku orang tua. Tapi tidak sedikit dan besar kemungkinan 13 anak ini akan mampukah, jangankan mengembalikan jasa orang tua satu unsur saja, mengembalikan cisusu bahasa Sunda, mengembalikan air susu saja kepada orang tua, belum tentu mampu seperti khotib untuk berbakti kepada orang tua. Itu sebuah gambaran. Artinya banyak orang tua yang notabene diterlantarkan oleh 13 anak, oleh 6 orang anak, oleh 3 orang anak, apalagi kalau sudah tunggal. Anak teh mengan hiji-hijina, ceparibasana asa eueuh pilihkeun. Nah, hal ini yang tentunya akan menjadikan sebuah renungan bagi kita. Dan tidak sedikit di antara saudara-saudara kita juga, besar kemungkinan yang hadir di sini mungkin menjadikan sebuah rutinitas di Indonesia juga, sama di Asia Tenggara mah. Ketika kita akan tersentuh yang namanya dengan kegiatan kultur ziarah kubur. Kita melakukan ziarah kubur itu pun selalu melakukan silaturahim itu hanya difokuskan pada tanggal 1 Syawal. Pulang sholat Idul Fitri, beres musafahah di rumah, beres musafahah dengan keluarga, kita pergi ziarah kubur. Bahasa Sunda nama disebut teh nadran. Kenapa harus tanggal 1 Ramadan? Kenapa harus tanggal 1 Syawal? Padahal kita dituntut oleh Nabi SAW, ziaratul kubri itu tuzakkirunal maut. Dituntut kita untuk berziarah kubur itu jangan ditentukan pada tanggal 1 Syawal. Tapi kita dituntut untuk setiap saat kita lakukan program yang konsisten. Apakah harus seminggu sekali kalau dekat? Apakah harus sebulan sekali? Jangan sampai kita ditumpahkan semua hal-hal tersebut itu menjadikan tanggal 1 Syawal atau di hari Idul Fitri. Kalau tidak, pada hari raya 10 Dzulhijjah. Padahal kita dituntut untuk senantiasa berbakti. Peperihan tiap sholat, ba'da sholat, seakan-akan mereka lupa untuk mendoakan kepada orang tua. Tapi insya Allah bagi kita, baik di ba'da sholat kita senantiasa doakan orang tua kita, baik masih ada ataupun sudah tiada. Apalagi kalau orang tua kita sudah tiada, kita sering-sering melakukan ziarah kubur. Daripada kita mencari makam ataupun mencari pekuburan-pekuburan yang tidak akan memberikan manfaat ataupun tidak memberikan madharat. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril juga mendoakan kepada Nabi SAW, Sakia ingda adraka Ramadan tangsalakho minhu falam yudkhilahul jannah. Yang kedua, malaikat Jibril mendoakan kepada Nabi SAW yang Nabi SAW aminkan tentang seseorang yang masuk di bulan Ramadan ketika orang tuanya masih ada, walidayhi au ahaduhuma, baik sudah ditinggalkan oleh salah satunya atau dua-duanya,
falam yadkhilahul jannah. Tapi ketika memiliki orang tua tersebut tidak dijadikan sebuah kesempatan. Selagi orang tua masih ayah, selagi mamah sareng papa masih ayah, tapi anaknya tidak pernah mau berbakti kepada orang tua. Artinya falam yudkhilahul jannah. Sampai kepada ketika masih ada orang tua pun tidak mau berbuat kebaikan yang bisa memasukkan dirinya untuk masuk ke tempat yang diridhoi Allah, yaitu al-jannah. Sehingga tidak sedikit di antara saudara-saudara di luar sana yang tentunya banyak menyinggung dari perasaan orang tua, tidak mau untuk berbakti kepada orang tua, banyak menghadirkan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua. Padahal orang tua itu tidak pernah berharap untuk belas kasihan, tapi kewajiban anak untuk menyantuni, memberikan belas kasihan kepada orang tua. Bahasa Sunda nama anu jadi kolotna teu hayang dipulang tarima reku harta atanapi kunu sanesna. Tapi kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua. Hal seperti itulah yang tentunya menjadi renungan bagi kita, apalagi di momentum yang berbahagia ini. Kenapa dikatakan berbahagia? Karena kita yang pertama seolah-olah telah mendapatkan kemenangan dan kita dianggap telah melaksanakan kegiatan rangkaian ibadah saum Ramadan dan segala aspek yang ada di dalamnya. Yang kedua, kita berharap liqa'a yaumihi rabbi. Kita berharap dalam satu kesempatan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang paling dasar. Yang ketiga, ketika malaikat Jibril mendoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu saqiya abda dzukirat indahu walam yusalli alaika. Ketika disebutkan namamu, maksud namamu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di kalangan sahabat, di kalangan kaum muslimin, di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan nama Muhammad walam yusalli alaika, tak pernah bersolawat. Beda dengan kita. Kalau kita mah ketika mengucapkan Nabi Muhammad, maka disambut sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya bersolawat. Sekali lagi, malaikat Jibril mendoakan di kalangan umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan kecelakaan, mendoakan celaka, ketika umatnya mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyambutnya dengan kalimat sholawat. Makanya disyariatkan dalam ajaran Islam itu apabila disebut nama-nama, disebutkan nama Nabi Muhammad, maka disambut sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk sholawat. Laisa minni sanes pikeun kuring mah nu namina sholawat teh tola al badru alaina min saniyatil wada. Itu bukan itu. Itu mah sholawatan nama-nama lain, apakah sholawat badar, sholawat munfaridah, atau sholawat nariyah yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita yang di nun jauh di sana. Insya Allah bagi kita mual medit, insya Allah bagi kita mual kompet, gitu. Tidak akan kikir hanya karena menyambut dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama Muhammad. Tapi yang dimaksud Muhammad adalah Muhammad ibnu Abdillah. Sanes Muhammad Ghazali, sanes Muhammad Fajri, yang dimaksud bersolawat itu adalah Muhammad ibnu Abdillah. Contoh sederhana, ketika simkuring menyebutkan
Mangga para bapak, para ibu, urang sami-sami mudah-mudahan sholawat sinang salam salamina dilimpahkeun ka Kangjeng Nabi entong nganggo nabi. Namun istilah Syiah itu ada nabi besar. Punten kalimatnya, ada nabi besar. Yuk urang sami-sami sholawat sinang salam mugia-mugia dilimpahkeun ka nabi besar. Kalau nabi besar berarti pasti ada nabi kecil. Lamun tas aya nabi kecil pasti aya nabi sedang. Nabi besar, nabi kecil, nabi sedang, nabi kecil. Saha nu jadi nabi sedangna, saha nu nabi janten nabi kecilna. Makanya tidak ada dalam Islam itu istilah nabi besar. Ungkapkan we. Mari kita sama-sama menyantunkan atau melantunkan. Semoga sholawat beserta salam dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu saja. Di sisi lain dalam riwayat lain Nabi menyatakan al-bakhil, jalma anu meditel lain anu tara barang bere. Tapi justru jalma dikategorikan paling kikir, pedit, bin cap jahe adalah ketika disebut Nabi Muhammad tidak menyambutnya dengan sholawat. Aidin wal aidat rahimakumullah. Mudah-mudahan urgensi dari Idul Fitri kita kembali kepada fitrah sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita begitu sangat termasuk orang-orang yang rugi apabila keluar dari momentum Ramadan ini kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan sertifikasi yang bertuliskan tinta emas, gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Kepada orang tua kita tetap untuk senantiasa menjunjung tinggi di atas segalanya, untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, baik masih ada ataupun sudah tiada, masih banyak kesempatan dalam kewajiban keseharian. Apa yang diperintahkan Allah, al-khusus kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, khususnya itu mampu dibangun secara konsisten, secara terus-menerus, secara penuh dengan keyakinan, penuh dengan kesungguh-sungguhan dalam pelaksanaan ibadah, bukan sebatas hanya gugur kewajiban. Maka tuntutan akan menjadikan sebuah yang tercermin, yang melekat dalam batin kita. Apabila kita termasuk anak-anak yang berbakti, maka hal tersebut kita akan mendapatkan sebuah pembaktian dari putra-putri cucu-cucu kita tercinta. Anak kita akan berbakti kepada kita manakala kita betul-betul berbakti dengan penuh keikhlasan kepada orang tua. Karena apa? Karena ketika kita berbakti kepada orang tua, maka anak cucu kita akan melihat sejauh mana pendidikan secara tidak langsung yang diterapkan oleh orang tua kita ketika mereka masih hadir. Tanpa diminta pun putra-putri kita, insya Allah dengan sendirinya secara tidak langsung pendidikan tersebut akan melekat. Tapi kalau khotib berani kepada orang tua, uqul walidain, satu akan termasuk dosa yang besar. Kemudian tanpa berbaktinya atau menghardiknya kepada orang tua, beraninya kepada orang tua khotib, maka anak cucu khotib akan memperhatikan secara tidak langsung menjadikan sebuah pendidikan di keluarga. Akan ditinggalkan pasti orang tua seperti itu. Kalau kebiasaan kita tidak berbakti kepada orang tua, maka kita akan ditinggalkan oleh anak cucu kita. Itu saja barangkali mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita. Tidak ada kata terlambat
di kalangan masih ada orang tua apalagi, ataupun orang tua kita sudah tiada, tidak henti-hentinya kita selalu berziarah kubur, selalu kita mendoakan, karena banyak hikmah di balik ziarah kubur untuk mengingatkan bahwa khotib akan seperti itu. Dan alangkah kita baiknya apabila kita senantiasa membangun kekuatan dalam lingkungan kita sendiri, dalam keluarga kita sendiri, untuk apa? Senantiasa menanamkan ketaatan, kejujuran, yang kejujuran tersebut adalah bagian dari hikmah pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Jadikan saum Ramadan ini sebagai ujian, dan untuk Syawal hari ini sampai dengan Sya'ban yang akan datang, yuk kita mari untuk sama-sama berlatih lagi, latihan lagi, training saumnya, walaupun hanya seminggu 2 kali, atau sebulan 2 kali, atau sebulan 3 kali lah, minimal saum Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu bulan Komariah, ya, tahun Komariah, tahun Hijriah, bulan Komariah, minimal 13, 14, 15. Tapi ketika latihan-latihan tersebut dilakukan secara konsisten, insya Allah bulan Ramadan moal kateteran. Dan pegawaian teh perem dari bulan Ramadan teh ternyata kateteran. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan magfirah bagi kita. Allah senantiasa memberikan lapangan rezeki bagi kita. Allah senantiasa mencurahkan rezeki yang banyak, halal dan thayyiban. Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menganugerahkan putra-putri yang soleh, menganugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah senantiasa menganugerahkan kepada lingkungan kita yang aman, tenang, dan tentram. Di balik itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang abdan syakura. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.